Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kali ini. Perkenalkan, nama saya Nurgan Maulana Yusuf. Saya mahasiswa di jurusan Teknik Media Digital. Nah, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu pembelajaran berbentuk video tutorial mengenai pemrograman C++ menggunakan software Microsoft Visual C++ 2019 dalam topik pembahasan yaitu fungsi tanpa nilai balik. Setelah kita membuka software tersebut dan misalnya, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita membuat suatu program milik fungsi tanpa nilai balik yaitu membuat suatu project. Caranya dengan cara klik new project, kemudian pilih Windows 32 console application, kemudian berikan nama pada name. Sebelumnya kita berikan suatu lokasi, nantinya akan tersimpan project tersebut. Misalkan di sini saya buat suatu folder untuk menyebarnya. Project fungsi video. Kemudian kita select. Setelah itu kita berikan nama yaitu fungsi tanpa nilai balik. Itu kita ketik OK. Setelah itu kita pilih next, dan pada aplikasi method pilih console application, pada jenis langsung pilih edit project, kemudian kita klik finish. Maka akan muncul sebuah project beserta folder library-nya. Pada source file ini kita klik kanan untuk membuat suatu kelas baru dengan cara tekan add, kemudian new item, pilih C++ file, kemudian berikan nama yaitu fungsi tanpa nilai balik, dan kita klik add. Maka akan muncul suatu kelas kosong yang bernama fungsi tanpa nilai balik. Pada bagian atas sendiri kita isikan identitas diri kita yaitu nama Yusuf, dan name 490 120 73, dan jurusan Teknik Media Digital. Selanjutnya berikan topik pembahasan yaitu mengenai fungsi tanpa nilai balik. Setelah kita mengisikan identitas diri kita, barulah kita membuat suatu program tersebut. Caranya dengan cara menuliskan script. Pada bagian atas sendiri kita akses file library-nya yaitu ketika input strength, ini berikan using namespace std, dan kita berikan suatu fungsi perulangan yaitu void fungsi 1 kurung berawal. Selanjutnya kita berikan suatu perulangan for integer c sama dengan 1, c lebih kecil sama dengan 5, c tutup kurung berawal. Kemudian kita ketikkan nilai perintah output ke dalam layar yaitu code belajar menggunakan fungsi. Setelah itu kita ketikkan c dan engl, kemudian kita tutup kurung berawal lagi. Nah, sekarang kita membuat suatu fungsi utama yaitu ketikkan integer main tutup kurung, kemudian kurung berawal, dan ini memanggil fungsi 1, untuk dieksekusi. Ketikkan fungsi 1 kurung kemudian kita berikan sistem pause untuk merupakan suatu akses library dari video stream yang berfungsi untuk menghentikan program saat berjalan supaya tidak terhidden. Kemudian kita berikan nilai balik bernilai 0 dari integer main. Caranya ketika pattern yaitu
0, B koma, kemudian tutup kurung berawal. Nah, sekarang kita sudah membuat suatu program untuk menghitung fungsi tanpa nilai balik. Coba sekarang kita compile program tersebut. Caranya pada project kita klik kanan, kemudian kita pilih debug, kemudian start instant. Maka akan muncul suatu program seperti ini. Pada baris pertama yaitu belajar menggunakan fungsi 1, pada baris kedua belajar menggunakan fungsi 2, pada baris ketiga belajar menggunakan fungsi 3, pada baris keempat yaitu belajar menggunakan fungsi 4, pada baris 5 belajar menggunakan fungsi 5. Nah, dalam program itu tersebut terdapat pernyataan 5 pernyataan yang merupakan pembelajaran mengenai fungsi, dikarenakan kita mengakses C sebanyak 5 sehingga muncullah suatu pernyataan yaitu 5 baris sebagai berikut. Nah, program ini sudah berjalan dengan baik dan bernilai benar. Terima kasih telah menonton video tayangan pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk mempelajari suatu pemrograman C++ dalam bentuk fungsi tanpa nilai balik. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, kurang sopan dalam pembelajaran. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.